Oke, eh, selamat siang teman-teman. Pada presentasi kali ini saya Hans dan teman saya Jovian akan mempresentasikan kalian mengenai scientism. Jadi mari kita mulai dengan introduksi dari scientism. Scientisme, ada kalanya kita mempertanyakan hubungan antara sains dan juga agama. Nah, pada pelajaran scientisme ini kita mencoba cari tahu korelasi dan hubungan antara kedua ini untuk mencari tahu dari antara keduanya tuh apakah sains itu justru melawan agama atau justru agama itu sejalan dengan sains, apakah mereka berdua saling bertentangan atau malahan saling menguatkan dan saling menunjukkan bahwa ada Tuhan. Meski begitu, mayoritas dari orang-orang ini masih juga berusaha menemukan hubungan antara sains dan adanya keberadaan kekuatan yang lebih tinggi. Kekuatan yang lebih tinggi di sini tentu artinya adalah Allah. The universe has a beginning. Jadi untuk mengetahui korelasi antara sains dan agama, kita pertama harus mengetahui awal mula. Awal mula adalah suatu hal yang paling banyak diperdebatkan, dan mari kita mulai membahas tentang hal tersebut. Bumi merupakan sebuah bongkahan batu yang memutari matahari dengan kecepatan 108 juta kilometer per jam. Di sini kita mengetahui bahwa bumi pun mengelilingi matahari dan matahari juga masih mengelilingi Milky Way kita. Jadi dari info ini kita mengetahui bahwa alam semesta kita luar biasa rumit. Kemudian bumi yang indah hanya sebagian kecil dari alam semesta yang sangat besar. Alam semesta ini sangat besar. Banyak yang mengatakan bahwa Allah merupakan jawaban yang terlalu besar dan luar biasa untuk menjelaskan suatu hal yang sangat rumit dan besar. Jadi ini orang-orang tuh mengatakan bahwa Allah itu tidak cukup untuk menjelaskan suatu hal yang luar biasa besar dan rumitnya ini. Kalau bukan Allah yang menjadi jawaban akan awal dari alam semesta, pilihan apa yang kita miliki? Kita harus melihat pilihan-pilihan lain. Filosofer dan ilmuwan seluruh dunia telah menetapkan 3 opsi kemungkinan yang dapat menjelaskan awal dari alam semesta. Pertama adalah alam semesta tidak memiliki awal sebab alam semesta ini selalu ada sejak kekalan. Hal ini berarti nggak ada tuh awalnya. Jadi ya udah ada aja sejak kekalan alam semesta ini. Nah, beberapa ratus tahun lalu mungkin kita bisa kira ini merupakan sebuah teori yang benar. Tapi dengan kemajuannya ilmu sains, manusia telah menganggap ini adalah sebuah pernyataan yang tidak valid. Sebab sains menemukan bahwa alam semesta ini tiap hari masih terus berkembang dan terus berkembang. Ibaratnya gini, kalau misalnya dia terus berkembang, hal tersebut berarti masih ada energi yang membuat alam semesta ini terus berkembang. Jika energi itu terus berkembang, pasti ada titik di mana energi tersebut sangat kecil atau di mana itu nilainya 0. Ibaratnya seperti cangkir teh hangat yang kita miliki, jika tehnya masih terus hangat dan belum tambah dingin, artinya masih ada energi. Gitu. Ini adalah opsi yang tidak logis dan dibuktikan salah dengan penemuan-penemuan modern. Alam semesta tiba-tiba ada tanpa alasan. Nah, hal ini berarti seorang percaya bahwa awalnya tidak ada apa-apa dalam kekosongan, dan tiba-tiba dalam kekosongan tersebut tiba-tiba ada aja alam semesta. Jadi sampai suatu saat di mana dalam kekosongan tersebut tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang menciptakan segala hal dengan segala kesempurnaannya. Teori ini tidak cukup masuk akal sebab pada umumnya tidak ada benda yang tercipta sendirinya. Contohnya kita nggak pernah lagi makan, tiba-tiba ada bakmi di depan kita, atau kita tidak pernah lagi naik kuda, tiba-tiba ada topi di atas kudanya. Semua pasti ada yang taruh atau ada yang buat. Tidak pernah tanpa alasan tiba-tiba ada suatu hal. Terus opsi terakhir adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Dari opsi-opsi yang sebelumnya kita telah bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa alam semesta ini tentu memiliki sebuah awalan, memiliki sebuah penyebab, dan dari 2 alasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa agar suatu hal dapat menciptakan alam semesta, maka pencipta tersebut harus ada di luar alam, harus di luar space and time kita. Kenapa harus di luar space and time? Karena jika dia di dalam space and time kita, maka dia menjadi awal dari alam semesta ini. Kalau dia di luarnya, maka dia bisa menciptakan suatu hal yang baru. Pencipta ini juga harus sangat kuat dan kreatif untuk menciptakan alam semesta ini dengan segala keharmonisannya. Kita tadi telah melihat bahwa bumi itu berputar sedemikian rupa supaya cuaca, hari, dan matahari semua terbagi dengan sempurna. Sosok yang Allah juga adalah sosok yang di luar alam, sangat kuat dan kreatif. Deskripsi-deskripsi ini merupakan ciri-ciri dari pencipta alam, dan itu adalah ciri-ciri dari Allah juga. Kalau gitu, bilang saja Allah yang menciptakan alam semesta. Kalau gitu, who made God? Ya kan?
Apakah Tuhan bisa dijelaskan? Apakah benar Allah yang menciptakan alam semesta? Semua yang bermulai memiliki alasan. Tidak segala hal tidak segala hal bisa dijelaskan. Karena kalau misalnya kita harus menjelaskan setiap penjelasan yang kita jelaskan, maka tidak akan ada suatu penyelesaian. Kita akan terus memberi penjelasan. Yang berarti tidak semua hal bisa dijelaskan. Allah sudah ada sejak kekalan dan tidak memiliki sebuah awalan, berarti ia tidak memiliki pencipta. Allah sudah ada sejak kekalan. Segala hal tersebut terbuat dengan segala keindahan dan hanya dicipta oleh pribadi yang sangat berkuasa. Alam dan filosofi merujuk kepada Allah sebagai awal mula dari segala hal. Jadi dari sini kita sudah mulai bisa merumuskan bahwa sains justru tidak melawan agama, justru sains itu mendukung keadaannya Allah, adanya sebuah kuasa yang lebih tinggi yang menciptakan alam semesta ini. Hubungan ini semua sama seperti relasi dengan kekasih kita yang membutuhkan kepercayaan dan komitmen. Untuk percaya bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, kita membutuhkan sebuah kepercayaan dan komitmen. Silakan Jovian. Nah, selain kita membahas mengenai alam itu awal penciptaannya gimana, kita juga harus mengetahui bahwa alam itu dapat diketahui loh. Seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan ini merupakan pencipta maupun yang melengkapi alam semesta ini, dari bumi berbentuk yang tidak ada menjadi ada, seperti ada manusia maupun tumbuh-tumbuhan dan lainnya. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, pemikiran manusia ini memberikan beberapa argumen-argumen yang mungkin tidak dapat dikatakan tidak masuk akal, seperti ada argumen evolusioner. Nah, dari argumen tersebut memunculkan suatu kekhawatiran yang merancu kepada bahwa Tuhan bukanlah pencipta dari alam semesta ini. Dan argumen tersebut seperti yang ketahui mungkin sangat sulit untuk dipahami karena argumen tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan bahwa Tuhan merupakan pencipta di atas langit dan bumi ini. Nah, membahas mengenai argumen evolusioner ini, membahas mengenai adanya pemikiran evolusi ateistik yang mengatakan bahwa mereka ini tidak mempercayai Tuhan, bahwa dunia ini ada karena adanya kegiatan dan proses sosial manusia. Maka dari itu didukung dengan kemampuan kognitif yang dipikirkan oleh argumen evolusi ateistik ini. Nah, menurut Einstein ini, hal yang tidak dapat dipahami dalam alam semesta adalah bahwa hal itu dapat dipahami. Dan faktanya bahwa tanpa Tuhan tidak ada alasan yang baik untuk mempercayai kepercayaan kita pahami di alam semesta adalah bahwa hal itu dapat dipahami. Nah, intinya pada The Universe of Knowable ini, berbicara mengenai pemahaman yang murni akan naturalistik tentang alam semesta tidak dapat menjelaskan hal ini. Seperti ketahui bahwa alam semesta merupakan ciptaan dari Tuhan yang memberikan semua gambar dan rupa manusia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rupa Allah. Nah, terus berbicara mengenai The Universe is Regular ini, pada intinya berbicara mengenai alam semesta ini akan berjalan sesuai dengan cara teratur dan stabil. Dapat dianalogikan dengan pemikiran bahwa misalnya ada warna di dalam benda-benda tersebut. Pasti pada 5 menit kemudian warna tersebut juga tidak akan berubah, soalnya pada alam semesta ini sesuatu akan bergerak dengan teratur dan stabil. Maka dari itu alam semesta tidak akan tanpa berhenti sejenak untuk mempertimbangkan asumsi-asumsi yang ada di dunia ini. Nah, alam semesta ini juga akan beroperasi secara teratur seperti yang saya jelaskan, bahwa apa yang kita pikirkan 5 menit dan apa yang kita wujudkan, sebab alam semesta ini berjalan dengan secara teratur dan stabil. Nah, alam semesta ini juga diatur oleh Tuhan sehingga kehidupan yang dijalankan oleh manusia ini dapat dipahami dan memiliki koheren yang dapat dipahami. Nah, berdasarkan pemikiran akan semua prinsip ini, yang kita buat pada kenyataannya bahwa bumi alam semesta ini beroperasi secara tertib dan stabil. Berbicara mengenai The Universe is Finely Tuned for Life ini membicarakan bahwa Tuhan yang menciptakan universe ini. Seperti kita ketahui bahwa Tuhan merisan bumi ini agar manusia dapat ditinggalkan dan beranak cucu sedemikian rupa. Nah, kan tetapi berbeda dengan pemikiran orang ateis bahwa mereka mengatakan bahwa bumi ini ada karena Big Bang. Nah, mereka juga mengatakan bahwa ternyata di dunia ini ada dari 1000 planet
yang dapat ditinggalkan oleh manusia. Akan tetapi pada kenyataannya sekarang, seperti yang kita ketahui bahwa hanya ada satu planet yang dapat ditinggalkan manusia, yaitu planet bumi, yang memiliki tekanan gravitasi yang baik, oksigen, serta kandungan mineral lainnya. Nah, dapat diibaratkan seperti analogi orang pada saat bermain poker yang terus-menerus menggunakan kartu superior. Nah, hari ini memberikan pemikiran bagi seseorang bahwa hal tersebut merupakan hal curang. Pasti sudah di-setting, bukan? Nah, berlanjut ke defining tuning argument menjelaskan bahwa universe ini sudah ditune oleh Tuhan agar dapat ditinggal sekarang karena kemungkinannya agar bumi dan segala isinya bisa menjadi seperti sekarang sangatlah kecil. Dunia ini berada dalam berupa apapun. Contohnya, adanya teori yang mengatakan Big Bang bahwa jika lemah akan gaya gravitasi membuat seluruh bumi runtuh sehingga tidak ada kehidupan tercipta. Kalau Big Bang sedikit lebih kuat, maka bumi akan menguap menjadi udara. Nah, akan tetapi pada kembali ke dasarnya bahwa yang menciptakan universe ini merupakan Tuhan. Jadi segala sesuatu ini berpusat pada Tuhan. Nah, kebetulan ini hanya bukan berbicara tentang bumi, namun juga tentang bagaimana bumi ini bisa menjadi kehidupan manusia yang begitu kompleks. Analoginya, jika seseorang matanya tertutup dan disuruh melihat partikel dunia ini pertama kali dan langsung benar. Nah, lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu objection. Ini mengatakan bahwa what if there are multiverse. Nah, sebelum menanggapi prekop ini, kita harus mengetahui multiverse ini apa. Nah, multiverse ini merupakan pemikiran kritis untuk melawan teori the universe infinitude dengan memberikan pertanyaan bahwa bagaimana tidak hanya ada salah satu, melainkan hanya banyak beberapa alam semesta. Sebab jika dipikirkan demikian, maka mungkin tidak terlalu mengejutkan bahwa satu dari banyak alam semesta itu habitable atau dapat ditinggal. Teori ini, objection ini tuh kayak ingin melawan apa yang dikatakan oleh the universe is finite. Kenapa? Karena di universe infinitude ini mengatakan bahwa hanya ada satu alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu bumi yang dapat ditinggalkan karena memiliki gaya gravitasi, oksigen yang baik, serta kandungan mineral yang baik. Nah, tetapi ini dari pemaparan multiverse ini memiliki kekurangan. Salah satunya, mereka tidak memiliki bukti yang kuat bahwa satu pun alam semesta yang lain ada, apalagi dalam menunjukkan seberapa banyak kuantitas atau selangit apa yang diperlukan untuk mendapatkan peluang yang tepat agar planet tersebut dapat ditinggalkan oleh manusia. Nah, mereka tuh mempercayai bahwa ada alam semesta lain yang tidak dapat dibuktikan demi menyanggah kepercayaan akan Tuhan merupakan sesuatu yang absurd bagi mereka. Nah, namun jika bukti bahwa alam semesta lain ada, mengapa teori multiverse ini tidak dapat digunakan untuk menyanggah teori universe is finite for life? Nah, karena para saintis bukan hanya tidak bisa membuktikan bahwa universe lain ada, tapi mereka juga tidak tahu apakah universe tersebut finite for life atau tidak. Yang selama ini kita prediksi bahwa hanya ada universe yang mungkin mereka uninhabitable, sehingga balik lagi ke konklusi bahwa seseorang mendesainnya seperti itu. Alam semesta ini memiliki tujuan yang telah kita amati adalah alam semesta yang finely tuned for life itu sesuatu bukti yang nyata dari satu planet ada di dunia ini. Dan itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan, tidak peduli beberapa banyak alam semesta yang ada. Nah, pindah ke dalam From Science to God, ini berbicara mengenai ilmuwan yang percaya bahwa adanya Tuhan dalam kehidupan kita. Ia turun ikut campur tangan dalam membuat alam semesta ini dan menghadirkan sains-sains yang ada hingga saat ini. Nah, mereka memikirkan bahwa tanpa Tuhan maka sains tidak akan terakhir. Mengutip dari quotes akan kebenaran hanya bisa diketahui secara ilmiah, itu merupakan pernyataan yang masih belum bisa dibuktikan kebenarannya oleh ilmuwan atau pengetahuan manapun. Karena para ilmuwan percaya bahwa di dunia ini memiliki permulaan dibuat dengan sempurna untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Permulaan tersebut dapat datang dari Allah itu sendiri. Tanpa adanya Tuhan, alam semesta ini tidak akan sekompleks dan sempurna ini. Nah, dari survei yang membuktikan bahwa para ilmuwan Amerika lebih kuat aktif dan iman mereka dibandingkan seseorang yang bukan ilmuwan. Pengetahuan manapun.
Para ilmuwan percaya bahwa dunia ini memiliki permulaan dan dibuat dengan sempurna untuk keberlangsungan kehidupan. Permulaan tersebut datang dari Allah itu sendiri. Tanpa adanya Tuhan, alam semesta ini tidak akan sekompleks dan sesempurna ini. Sekompleks alam semesta yang dibicarakan di sini adalah salah satu contohnya adalah Fibonacci number. Itu merupakan sebuah pola yang dimiliki oleh banyak sekali makhluk-makhluk hidup, dan ini menunjukkan kompleks dan kesempurnaan yang konsisten. Dari survei membuktikan ilmuwan Amerika lebih aktif dalam iman mereka dibandingkan seorang yang bukan ilmuwan. Terakhir, kami ingin membahas mengenai God's two poems. Dalam Roma 1 ayat 20, ada ayat yang mengatakan, "For since the creation of the world, God's invisible qualities have been clearly seen, being understood from what has been made." Kata what has been made dalam bahasa Yunani adalah poimasin. Dari kata tersebut diambil kata poem. Jadi poem di sini adalah kreasi Tuhan. Kemudian dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work, which God prepared in advance for us." Kami adalah God's handiwork. Ini adalah kata lain di mana kita adalah ciptaan, kita adalah masterpiece dari Allah. Kata tersebut adalah kata yang sama dengan poema. Jadi Tuhan itu tidak hanya merancang alam semesta, ia juga merancang alfa. Alfa ini adalah masterpiece-nya yang sempurna. Salah satu contoh dari ciptaannya tersebut tentu adalah manusia. Kutipan tersebut menandakan bahwa hidup kita dimulai karena Tuhan memiliki kita sebelum fondasi dari dunia ini. Tuhan yang dapat membawa stabilitas kepada identitas kita dan menopang kita pada masa terburuk yang dapat kita alami di hidup ini. Dengan Tuhan kita dapat mengetahui bahwa kita memiliki tujuan, dan jika kita membiarkannya untuk memelihara kita, maka kita dapat hidup bebas dari kegelisahan, hidup dengan kasih, kebahagiaan, kedamaian, kesabaran, rendah hati, kemurahan hati, setia, lembut, dan kontrol terhadap diri sendiri. Karena Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, tentu kita diciptakan oleh Tuhan, kita memiliki tujuan hidup, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Manusia sudah seharusnya dapat melihat semesta ini dan melihatnya sebagai puisi yang sudah ditulis oleh Tuhan. Saat seorang melihat pengikut Tuhan, maka ia seharusnya dapat melihat dan mengatakan bahwa ada puisi yang ditulis oleh Tuhan dalam orang tersebut, atau menginginkan penulis puisi tersebut untuk menjadi penulis dalam hidupnya juga. Yang ini artinya adalah hidup kita adalah bagaikan sebuah puisi yang ditulis oleh Tuhan. Kita memiliki tujuan dan rancangan kita telah dibuat dan diciptakan oleh Allah. Puisi tersebut sangat indah dan sempurna, sehingga jika orang lain melihat kita, mereka juga ingin menjadi bagian dari puisi tersebut. Dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dikatakan bahwa hidup adalah surat yang dihidupi dan dijalankan yang diketahui oleh banyak orang. Semesta ini menunjuk kepada Allah. Dilihat bahwa secara sains dan juga secara filosofis, Allah adalah pencipta dan awal mula dari alam semesta ini. Tetapi orang hanya dapat melihat itu jika mereka dapat melihat kehidupan dari pengikut Tuhan dan kelahiran baru. Stabilitas dari karakter dan identitas, pengetahuan yang dalam terhadap siapakah diri kita sebenarnya, dan kepercayaan bahwa kita dirancang untuk hidup yang baik dan memiliki tujuan. Jika kita ingin melihat semesta ini sebagai puisi yang sebenarnya, maka kita harus menjadi puisi yang seharusnya kita hidupi. Kita harus menjadi puisi yang dirancangkan oleh Allah. Saat orang melihat kita, apa yang akan mereka lihat? Apakah mereka melihat kesempatan buta, melihat keserampangan, atau melihat puisi yang direncanakan dan dirancang sempurna oleh Allah? Saat seorang melihat komunitas Kristen dan melihat desain dari kasih Tuhan, maka pada saat itu juga orang tersebut dapat mempertimbangkan untuk bergabung dan mengikuti komunitas tersebut dengan menegaskan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Terima kasih untuk mendengarkan presentasi kami. Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Yaudah, jika tidak ada. Oke, apa? Jadi saintisme kayak bahasa simpelnya apa ya? Jadi saintisme secara umum gitu maksudnya? Iya, kayak artinya gitu. Oke, saintisme secara umum ini kan kita membahas mengenai
alam semesta atau secara teruntuknya alam semesta yang kita tinggali ini, dan melihat hubungan atau korelasi antara penciptaan alam semesta itu apakah secara sains atau secara agama. Nah, dengan saintisme ini justru kita melihat bahwa penciptaan itu dimulai oleh Allah, dan Allah yang menciptakan sains, dan sains dapat bantu menjelaskan proses penciptaan tersebut. Gitu. Jadi saintisme percaya kalau Allah yang ciptain gitu. Ya, karena tadi kan pas awalnya kita sudah melihat beberapa opsi atau kemungkinan dari penciptaan, dan semua opsi-opsi tersebut merujuk kepada Allah sebagai pencipta daripada alam semesta. Dan juga dibuktikan bahwa Allah itu yang justru menciptakan sains, bukan sains yang menciptakan Allah. Oke, ada yang memiliki pertanyaan lain? Atau kita bisa selesaikan? Nota itu dong, yang the universe is knowable, boleh jelasin ulang nggak? Masih bingung. Yang mana? Nah, intinya ini kalau berbicara mengenai the universe, kedengaran nggak? Dengar. Nah, intinya ini kalau berbicara mengenai the universe is knowable ini kan seperti yang kita ketahui bahwa alam semesta ini dapat diketahui karena alam semesta ini merupakan ciptaan dari Tuhan. Nah, dengan ciptaan Tuhan ini, pemikiran manusia ini kan dari waktu ke waktu kan pasti berkembang, memberikan pemikiran yang mungkin tidak masuk akal, seperti ada orang ateistik maupun pemikiran akan evolusi ateistik. Nah, dari The Universe is Knowable ini pokoknya ingin menjelaskan bahwa segala isi manusia dan ciptaan Tuhan ini merupakan gambar dan rupa dari Allah, karena alam semesta ini dapat diketahui karena Tuhan yang menjadi pencipta dari alam semesta ini. Ngerti nggak? Intinya ini berfokus pada Tuhan gitu loh. Iya, jadi jadi kayak ciptaannya itu merepresentasikan Tuhan gitu ya? Iya. Oke. Thank you. Any more questions? Oke, kalau itu saja nggak ada pertanyaan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Tuhan Yesus memberkati.